Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya aman, Mbak? Teman-teman gimana suara Ayu? Apakah aman? Aman, Kak. Alhamdulillah. Oke, karena malam ini sharing, kita santai ya teman-teman malam ini. Boleh yang bisa on cam, silakan on cam. Kita semoga bisa interaktif ya teman-teman. Oke, sebelumnya Ayu izin buka dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, grogi. Sorry, sorry guys. Sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman? Boleh ya dijawab dulu di kolom chat. Apakah happy, bahagia, senang, sedih, patah hati, galau? Bagaimana, Ce? Jadi gimana Mbak Anggun kabarnya? Dengar gak sih Mbak Anggun tuh? Tidak dengar Ya, kayaknya. Mbak Anggunnya ngaca tuh. Teman-teman yang lain, menantu kesayangan, Tasya, Mbak Hati, Mbak Ulan, Mbak Umi, Mbak Ayu Puspita. Hai Mbak Pei, bagaimana kabarnya teman-teman? Sarangeo, Sarangeo. Jawab dulu dong. Kabar kalian baik kah? Tidak kah? Hai, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Siapa sih itu yang di belakang cantik banget yang pakai kerudung hitam? Baik banget. Say hi dulu dong. Oh my God, rame bun. Rame ya pasukannya. Masukannya Rame dong. rame. Alhamdulillah Mbak Ulan baik. Yang lain gimana? Menantu kesayangan mamamu? Mbak Tasya? Mbak yang lain-lain gimana kabarnya guys? Insya Allah baik semua ya. Oke, Ya, mungkin. bangun. Ini cewek semua kan? Iya dong, cewek semua dong. Udah cowok, kita tidak terima cowok guys. Karena kita takut kena ain. Ini Masya Allah. Mohon maaf Oke, ya. jadi jadi malam ini kita mau ngapain nih, Kak Ayu? Mau ngapain kita Mbak Sekar malam ini? Mau curhat dong Mas. Oke, mau curhat. Jadi teman-teman, kalau nggak salah ya, tadi tuh udah di-share sama kakak admin di grup. Bahwasanya malam ini kita tuh mau ngobrol-ngobrol gitu ya, sambil ngelatih kita juga ya, berani apa enggak ngomong di depan gitu. Jadi kita tuh bakalan, apa namanya, nanti dipilih. Sekarang tuh udah nyatet sama teman-teman gitu ya. Nanti kita pilih melalui spin online, kita puter gitu. Nanti siapa yang bakalan cerita gitu. By the way, kira-kira teman semua di sini udah pada nyiapin ceritanya belum? Ceritanya santai aja, nggak apa-apa, nggak boleh, nggak apa, jangan tegang-tegang banget gitu ya. Kalau Kak Ayu Udah udah siap belum dong. ceritanya? Udah dong Kak Sekar. Semua yang ada di list tuh udah aku siapin semua. Ah, tabarakallah. Masya Halo Allah rame. Mbak-mbak, Masya Allah yang lagi makan. Kalau gitu kita coba tanyain dulu kali ya sama teman-teman. Boleh Kak Ayu disapa-sapa dulu, panggil satu-satu nih mbak-mbaknya yang hadir di ruang Zoom. Iya, mungkin kayaknya memang harus dipanggil satu-satu deh. Sekar. Sebelumnya, Masya Allah, Sekar. Kenapa kamu ada di luar angkasa? Masya Allah Mbak V, iya tadi tuh kan abis agenda tadi siang, sekarang dijemput sama Wow, ini. ada di luar sama angkasa. Ayang. Astagfirullah, Dan kita ini. bahaya ini. Sekar kamu pergi ke bulan. Cepet. Tadi habis tadi sore, Masya Allah. Dua bentar Mbak ke belakang bentar. Ya teman-teman. Oke, boleh lanjut. Oke deh, kalau gitu tak tanya dulu deh kabarnya gitu ya. Sekar tanya nih berdasarkan abjad nama yang ada di sini. Yang pertama pasti huruf A gitu ya.
Anggun Eren. Assalamualaikum Mbak Anggun. Kayak pernah, kayak kenal namanya ya. Assalamualaikum Mbak Anggun. Ini suaranya mana? Enggak, nggak ada suara. Oke deh, kita pindah aja ya. Kayaknya lagi sibuk banget. Kita lanjut ke Mbak Ulan deh. Assalamualaikum Mbak Ulan. Waalaikumsalam, Kak. Insya Allah. Gimana kabarnya Kak Ulan pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Ulan udah baca ya yang udah di-share sama Kak Ayu di grup. Kira-kira udah ada nyiapin cerita nggak nih? Mana tahu nanti namanya kepilih nih. Udah ada sih, Kak. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, syukran Kak Ulan. Bentar lagi nanti kita mulai ya. Kita putar spin spin wheel online-nya. Oke, selanjutnya ke Kak Tasya nih. Assalamualaikum Kak Tasya. Waalaikumsalam, Kak. Gimana Kak Tasya kabarnya pada malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Udah nyiapin cerita belum nih Kak Tasya? Belum, Kak. Oh, belum, Masya Allah. Nanti dipikirin nih ya, atau spontan aja nggak apa-apa. Cerita lucu juga boleh, biar kita semua sini terhibur. Tuh lihat tingkah lakunya Mbak Anggun, Masya Allah. Udah bikin terhibur ya. Makasih Kak Tasya. Oke, selanjutnya ke Kak MH Hati. Assalamualaikum Kak. Halo, Kak MH Hati. Ya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Kak malam hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah punya cerita yang mau disampaikan nggak Kak nanti kalau namanya terpilih? Insya Allah ada. Oke, siap. Oke deh, kalau gitu terima kasih Kak M. Hati. Mungkin nggak sekar sapa Ya, semuanya gitu ya. Kita mungkin langsung mulai aja ya, Kak Ayu. Kok Gimana kok nih kami menurut nggak Kak Ayu? disapa? Aduh, kamu kan udah dipanggil tadi. Kami Kamu belum nggak masuk denger ya? sapa loh. Halo semuanya yang ada di mejanya Mbak Anggun. Selamat malam. Ya ada. Masya Allah. Ya, Rempong banget ya yang di meja sana. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Malam hari ini tuh kita, kalau nggak salah judulnya We Listen and We Don't Judge. Jadi kita pada malam hari ini tuh kita bakalan pilih kita mau coba nama-nama teman-teman gitu ternyata ya. Udah sekar tadi, udah sekar apa namanya? Udah sekar tulis nih nama-nama teman-teman semua di sini. Nanti siapa yang kepilih boleh banget cerita. Bebas mau cerita apa aja gitu ya. Nanti mungkin bakal ditanggepin sama Kak Ayu atau sama Kak Anita atau kita eh telah bareng-bareng kira-kira apa sih pelajaran apa gitu ya mungkin yang bisa diambil dari cerita tersebut. Sekarang izin share screen ya. Gimana Kak Ayu, Kak Anita? Nggak apa-apa kita lanjut aja ya. Iya, Kak Sekar, lanjut. Oke. Udah tampil belum? Udah, Kak. Udah nampak. Ini mau bantu dicek dong kira-kira udah ini belum? Udah lengkap belum nama-namanya? Kak, itu menantu kesayangan dihapus aja, Kak. Oh, kenapa Mang? Oh, Punya udah aku. udah ganti nama ya. Oh, iya. Punya aku itu. Oke, siap. Oke, kayaknya udah betul ya, udah cukup ya. Oh, Kak Cintanya tadi keluar ya. Nggak apa-apa deh kalau gitu. Oke, teman-teman, Bismillah. Sekar puter ini ya. Mari kita lihat siapa nama yang beruntung. Deg-degan nggak sih kalian? Lebih ke Oke, jangan oke. nama aku. Udah siap-siap ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, sayang sekali. Sepertinya orangnya tidak ada ya, Kak Cinta. Oke, kita lanjut. Kak Cinta, Kak Cintanya tadi keluar. Keluar. Apakah Heeh, gangguan sinyal? mungkin. Oke, Masya Allah, kita sudah punya pemenang pertama. Selamat kepada kakak yang beruntung. Kak Anita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kak Anita? Udah Halo. terpilih, udah siap mau cerita? Cerita tentang apa, Kak? Bebas aja, cerita apa aja yang bisa kita ambil hikmahnya gitu. Atau yang lucu juga boleh. Karena kan kita pada malam hari ini sharing santai gitu ya. Mangga Kak Oke. Anita, waktu dan tempat kami persilahkan. Aduh, kayaknya Kak aja deh yang nanya tentang apa. Aku bingung kalau mau cerita, tiba-tiba cerita tentang apa ya? Oke, coba Kak Ayu, kira-kira Oh, tembak aja nih. Kak Anitanya ceritanya baiknya mau cerita apa? Pengalaman hijrah dong. Sebelum seperti yang sekarang mungkin dulunya apakah pernah pacaran dan lain-lain mungkin boleh diceritakan. bongkar aib dong kalau gitu ya. Bongkar dong, bongkar, bongkar. Pokoknya nggak ada rahasia di antara kita malam ini, Kak Anita. Tolong. Waduh, serem juga ya. Apa tadi cerita tentang hijrah ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Kalau suara aku aman nggak ya? Soalnya di sini sinyalnya agak Aman-aman. agak nggak stabil. Aman ya? Oke, alhamdulillah. Kalau cerita hijrah sih ada yang menarik sih Kak Ayu Laskar dan teman-teman semuanya dari cerita hijrah aku tuh ya. Tanya dong Kak Ayu, ceritanya dari Pasti mana ada gitu? dong. Oh, nggak ada sih, Kak. Mungkin Serius dulu nggak ada yang menarik, dideketin maksudnya nggak ada ikhwan-ikhwan. yang wow, gitu. Nggak ada yang wow banget di hijrah aku gitu. Masa Ditanya, sih? ditanya aja, ditanya. Struggle-nya, Kak. Mungkin dari Oke. keluarga, dari pertemanan. Apakah pernah merasa sendiri atau kayak gimana? Boleh diceritain. Oke. Mungkin izin Kak Anita, mungkin sebelum Oh ya ya. itu, Hmm? sebelum ke struggle gitu ya, proses hijrahnya dulu deh. Kapan ke Kak Anita tuh tergerak hatinya gitu ya, mau menggunakan hijab dan kerudung gitu, atau menggunakan Oh. apa namanya tadi? Cadar gitu. Boleh diceritain? Wah, Iya. oke. Boleh. Oke, Bismillah. Eh, Kalau untuk hijrahnya sendiri itu, aku pas masih sekolah ya, teman-teman. Di tahun 2018. Jadi, sebenarnya niat hijrah itu tuh udah dari lama banget ya, udah dari SMP gitu. Jadi kalau misalnya aku pulang sekolah, terus lihat Itu yang besar bisa ambil atau? bocor ya suaranya. Terus ngeliat ada mbak-mbak kuliah yang pakai apa gamis, pakai kerudung itu tuh suka kayak Masya Allah adem sekali gitu. Terus ngucap nih kan, ngucap kayak nanti di masa depan aku bisa nggak ya kayak gitu gitu. Tapi nggak pernah expect bakalan jadi apa namanya bergamis gitu karena dulu tuh bisa dibilang Aida tuh anti gitu ya sama gamis sama rok tuh anti sekali gitu. Jadi 90% pakaian di rumah tuh memang hobinya tuh pakai celana gitu. Bahkan aku tuh pernah apa namanya mengajukan seragam sekolah aku tuh bercelana gitu lah ke apa ke siswaannya saking nggak suka gitu, nggak suka pakai rok, nggak suka pakai gamis gitu kan ya. Kayak gitu sih. Terus baru terrealisasikannya itu di dan FIY ya, eh, namanya aku tuh dulunya kalau kalau mohon maaf nih, dulu kan kita apa ya SMP tuh aku tuh belum ngerti aku tuh udah balik atau belum gitu loh. Jadi karena emang gak ada yang ngasih tahu ya.
kamu tuh balik segala macam tuh. Jadi aku tuh masih abu-abu lah gitu. Jadi kalau semisal ada orang yang belum kenal dengan aku, terus ngelihat Anita itu nggak pakai kerudung gitu ya, mereka tuh ngiranya aku orang nonis. Jadi waktu itu pernah kan aku ke pasar di hari Minggu. Aku tuh mau beli buah kalau nggak salah. Jadi aku ke pasar sama papa aku. Jadi papa aku belanja ke arah yang sayur-sayur. Terus aku belanja buah. Posisinya waktu itu aku SMP kelas 1. Pokoknya masih transisi arah SD SMP gitulah. Terus itu aku tuh kan nggak pakai kerudung ya. Nah, aku tuh nggak pakai kerudung terus ditanya sama eh si Kak Sekar yang ya dia sebutannya ya, yang itu loh tokoh agama di Katolik yang perempuan itu yang suka pakai tudung gitu, biarawati kan ya namanya. Nah itu terus ditanya, adek gerejanya di mana katanya gitu. Terus itu udah nggak, aduh kok aku panik nih gimana. Terus itu aku bilang, maaf mbak, aku muslim. Oh muslim, kata. Oh maaf ya, kata dia gitu. Maaf ya, saya kira tadi apa jemaat kami. Mereka mereka kan nyebutnya jemaat, jemaat kami katanya gitu. Oh enggak, saya muslim. Iya, soalnya setahu saya, nah ini menarik nih. Setahu kata si biarawatinya ini bilang, setahu saya perempuan yang muslim itu pakai kerudung katanya. Oh, saya baru tahu loh kalau ternyata muslim perempuan itu boleh nggak pakai kerudung katanya. Itu dalam hati aku pada saat itu ya, dalam hati aku kayak ah lebay, banyak kok yang nggak pakai kerudung gitu pada saat itu. Terus pokoknya mulai tergerak itu di tahun 2018 lah ya. Pada saat mengalami kejadian yang kurang mengenakan gitu. Maksudnya aku tuh baru tersadar ternyata perempuan itu ya bisa dijadikan dalam tanda kutip tuh objek fantasinya lawan jenis gitu loh. Meskipun ya memang kejadian aneh-aneh di aku alhamdulillah, cuman ya maksudnya pelecehan secara verbal gitu ya, kayak catcalling segala macam itu kan mulai masif tuh di pada saat aku duduk di bangku SMA gitu kan, mulai masif. Jadi mulai risih di situ ngerasanya. Jadi pelan-pelan memperbaiki apa namanya pakaian kayak gitu. Kalau untuk bercadar sendiri itu tuh lulus SMA sih. Lulus SMA tuh aku langsung pakai gitu. Dan minta izin juga ya pastinya. Minta izin sama keluarga karena di keluarga aku belum ada yang pakai cadar, baru aku sendiri gitu. Jadi kalau seandainya orang tua aku nggak ngizinin, aku waktu itu nggak pakai. Tapi alhamdulillahnya ngizinin, atas izin Allah tuh mereka ngizinin kayak gitu. Itu Kak Sekar. Nggak ada yang menarik kan? Ya, Masya Allah. Menarik sih, Kak. Menarik kalau menurut Sekar. Karena memang ya, hidayah itu kan miliknya Allah gitu ya. Jadi, terkadang kita tuh sadar akan sesuatu itu gitu tuh, kalau memang berdasarkan kejadian. Nah, jadi kayak Kak Anita tadi itu kan dari biarawatinya bilang kayak gitu, pasti udah mulai mikir gitu ya. Kemudian Bener juga, banget. kemudian juga tadi eh, tanda kutip pelecehan secara verbal gitu ya. Nah, itu kan bikin membuat kita berpikir bahwasannya apalagi laki-laki itu kan ya memang kalau dia itu ngelihat perempuan yang menutup tubuhnya secara sempurna aja mereka bisa berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Apalagi melihat perempuan yang berpakaian terbuka. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Anita eh, sharingnya gitu ya, bagaimana awal hijrah gitu ya, mulai berpakaian tertutup gitu. Mudah-mudahan bisa istiqomah ke Amin. depannya gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya, Kak Anita. Oke, Kita lanjut, lanjut lanjut, lanjut. ke, Nggak sabar mau denger yang lain juga. Atau dari Kak Sekar nih, kayaknya wah sangat ditunggu-tunggu cerita dari Kak Sekar nih. waduh, cerita apa ya kalau sekarang? Ini udah tampil ya? Udah. Oke, teman-teman yang lain siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, siapa yang beruntung? Izin cerita di chat.
Oke, boleh. Kak Boleh, boleh. Ulan, Masya Allah. Assalamualaikum. Kak Ulan masih stay nggak nih? Masih stay. Assalamualaikum, Kak Ulan. Salam, Kak. Oke, Kak Ulan. Tadi kalau nggak salah udah nyiapin ya cerita. Kira-kira mau cerita apa nih malam hari ini? Sebenarnya agak deg-degan banget sih. Kenapa? Nggak apa-apa, Kak. Kami nggak gigit kok. Mau cerita singkat aja ya, Kak. Boleh, boleh, Hmm, mangga. Silahkan, Kak Ulan. tentang Panjang aja, pertemanan sih, Kak. Kak. Eh, jadi, aku itu termasuk orang yang pemalu dan menutup diri, bisa dikatakan seperti itu. Dan temen aku dari sejak SD sampai SMK itu bener-bener dikit banget. Terus sampai pernah aku juga nggak punya temen gitu. Mungkin karena kelakuan aku yang mungkin apa ya kurang baik gitu ya. Terus aku berdoa gitu sama Allah sejak SMP kayak aku pengen banget punya teman-teman yang selalu ada, yang deket banget, bahkan kayak saudara gitu. Terus waktu kuliah gitu alhamdulillah dikabulin sama Allah. Sampai-sampai ini tuh punya teman terbanyak tuh di masa kuliah gitu, 5 orang. Nah, aku tuh terharu banget gitu. Terus gak nyangka aja. Dan tapi masalahnya itu ternyata kalau aku punya temen banyak itu beda-beda karakter. Terus em, apa ya, ada pengaruh yang tidak baik juga buat aku, Kak. Kayak misalnya mereka tuh punya pacar, terus aku juga jadi pengen gitu. Kayak ada pengaruh-pengaruh kayak gitu lah, Kak. Segitu aja sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Ulan. Jadi kalau nggak salah ya sekarang telaah tadi Kak Ulan ini orangnya pemalu gitu ya. Jadi eh, sebelum kuliah itu punya temennya nggak terlalu banyak, tapi setelah kuliah ini ada 5 orang ya tadi tuh. Tapi Ah, memang tapi memang ada pengaruh-pengaruh lain dari teman-temannya itu yang temannya pacaran dan lain sebagainya gitu ya Kak. Kak Ulan bener nggak? Halo Kak Ulan, iya, Kak. betul kayak gitu ya. Terus, tapi sekarang kira-kira gitu ya, Ya, dari sebelumnya Kak Wulan itu masih, pemalunya itu masih sama sebelum kuliah atau udah ada sedikit berkurang maksudnya? udah ada sedikit berkurang sih, Kak. Sedikit berkurang ya. Ya, Malu, kalau kalau boleh tahu malunya tuh malu gimana? Malu berbicara di depan umum atau gimana? malu bersosialisasi kayak nggak bisa memulai obrolan gitu, Kak. Nggak bisa Oh, asik gitu. oke. Masya Allah. Berarti kayak, kalau istilahnya itu kayak introvert gitu ya, Kak. Jadi kayak kita tuh bingung ya, mau mulai obrolan tuh mulai dari mana gitu ya. Iya, bener. Mm-mm, oke oke sama sih kalau Sekar dulu tuh orangnya memang seperti itu tapi eh perlahan gitu ya karena memang terbentuk juga dari lingkungan ya alhamdulillah udah mulai membaik gitu ya. Tak doain juga semoga Kak Ulan kedepannya bisa lebih mudah bersosialisasi gitu ya karena Amin. eh, eh, karena ada baik buruknya juga gitu dari apa namanya kesulitan bersosialisasi itu nanti. Kalau kita mudah bersosialisasi, maksudnya ada hal-hal yang penting perlu kita tanyakan, harusnya kita bertanya. Tapi karena rasa malu kita itu, jadi itu menghalangi kita gitu ya untuk Ya, mengetahui mengetahui hal-hal yang memang harus kita ketahui gitu. Semangat Kak Ulan, nggak apa-apa, perlahan berproses ya Kak Ulan. oke. Makasih, Kak. Nah, sama, terima kasih juga sudah mau bercerita. Nah, Oke, selanjutnya ya, kita pilih siapa lagi? Apakah Kak Ayu setelah ini? Kayaknya Kak Ayu udah gak sabar mau bercerita. Betul nggak Kak Ayu? Betul banget, Kak. Banyak banget ini. Ceritanya numpuk. Iya, yakin sih kalau sama Kak Ayu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kok ikut deg-degan nih?
Masya Allah, tabarakallah. Ini yang nama Sekar siapa ya? Kok saya nggak kenal? Selamat, Mbak Sekar. Oke, Masya Allah, ternyata saya kena jebakan sendiri. Cerita apa ya enaknya? Hmm, Cerita, ahem, oh, nggak ada. Kita nggak ada cerita cinta-cintaan ya pada malam hari ini. Cerita mungkin proses hijrah juga kali ya. boleh. Eh, di Sekar singkatan aja gitu ya. Sekar, eh oke, Bismillah izin ya teman-teman berbagi cerita dan sharing gitu ya. Jadi Sekar tuh di tahun 2019 gitu ya. Kan Sekar udah kerja ya. Kuliahnya dulu D3, lulus di tahun 2017. Kemudian langsung kerja, kerja gitu ya. Nah, pas di tahun 2019 itu dapatlah kerjaan yang ya menurut orang-orang sekarang tuh lebih baik gitu ya. Jadi ada masa 3 bulan gitu ya sebelum masuk kerja, sekarang tuh ada ikut event besar gitu ya Islamic Festival di kala itu yang dulu waktu itu yang ngadain tuh Yuk Ngaji Palembang gitu ya. Nah jadi di sana di Yuk Ngaji Palembang itu dikenalkan bahwasannya sebenarnya itu tuh dari pusat yang ngadain, tapi ternyata dari pusatnya itu dikenalin juga bahwasannya oh ternyata Yuk Ngaji itu ada di berbagai regional, ya. Salah satunya ada di Palembang. Nah, mulai mencari tahulah karena Sekar tuh lebih tahu dulu Yuk Ngaji pusat daripada Yuk Ngaji Palembang, padahal tinggalnya di Palembang gitu ya. Saking nggak kenalnya dengan kajian gitu ya pada masa itu. Kemudian eh juga di sana gitu di acara itu disampaikan bahwasanya nanti Yuk Ngaji itu bakalan ada kelas ya. Kelas itu kelas dulu namanya kelas eksekutif Yuk Ngaji, eksklusif Yuk Ngaji. Nah, ikutlah kalau nggak salah di September 2019. Oh, di sana mulailah nih belajar tentang kelas pertama akidah ya kalau nggak salah Kak Ayu ya. Nah, di sana disampaikanlah sama ustadznya bahwasannya kenapa kita beragama Islam, apakah kita memilih Islam itu memang dari pemikiran kita sendiri atau hanya ikut-ikut oh orang tua saya Islam kemudian saya lahir Islam dan saya beragama Islam gitu. Ternyata untuk memilih Islam itu gitu ya harus kita cari dulu sama seperti halnya Ustadz Felix ya teman-teman. Ustadz Felix itu kan pencariannya dia mendatangi seluruh agama gitu ya sampai dia benar-benar yakin bahwasannya agama Islam yang ia percaya gitu. Nah, berangsur-angsur karena COVID ya, setelah itu 2020 COVID, 2021, 22 COVID, jadi ikut kajian tuh online-online. Kajian Yuk Ngaji, tapi yang online gitu. Habis itu lost lagi nih, karena kan namanya iman kita ya naik turun ya, teman-teman. Kemudian setelah itu di tahun 2023 mulai aktif lagi nih, karena udah mulai kajian offline ya, kajian offline mau ikut-ikut lagi, ikut kelas lagi, kelasnya sama, kelas K tapi beda, jadi namanya jadi kelas YES. Nah, dari situlah Sekar belajar lagi, ngulang tuh dari awal belajar akidah. Kemudian juga diajakin teman untuk ikut kajian ya, kajian lain tapi online yang di sana juga membahas Islam dari dasar, tentang hijab, tentang kerudung gitu ya, tentang aurat dibahas tuntas di sana. Sampai sekarang lah ikut ngaji lagi, ketemulah Hai gitu ya. Kemudian, nah sekarang Alhamdulillah Sekar tuh gini teman-teman, Sekar tuh selalu berdoa. Gak tahu kenapa ya, Sekar tuh selalu ada pikiran, kok aku tuh hidup gini-gini aja gitu ya. Bangun tidur, kerja, pulang, terus besok kerja lagi pagi, berangkat pagi, pulang sore lagi. Tapi jadi sekarang tuh kepengen di pas motoran gitu ya Allah, aku tuh kepengen banget ya, pengen punya eh, apa ya peranan yang baik gitu ya di masyarakat, bisa ikut berdakwah gitu, bisa ikut kegiatan-kegiatan positif gitu ya. Nah, di situ itu hari Sabtu ingat banget hari Sabtu Sekar apa namanya Sekar mikir kayak gitu ya. Sebenarnya udah lama tapi di hari itu tuh kepikiran. Ternyata pas sampai kantor tuh ada yang ngechat, Mbak besok ada kegiatan nggak? Bisa bantuin kita nggak di kegiatan ini gitu ya.
Maksud Sekar tuh cepet banget Allah tuh ngabulin keinginan Sekar gitu ya. Pas besoknya diajakin, Mbak kami butuh ini, boleh nggak, bisa nggak Mbak gabung di jadi ini apa namanya, jadi tim di sini gitu ya. Terus Sekar bilang, wah Masya Allah sekali gitu ya Allah. Sebenarnya memang doanya udah lama, tapi yang memang benar-benar kepikiran banget tuh di hari Sabtu, tapi di hari Seninnya itu Allah kabulin dengan begitu mudahnya gitu. Makanya makin ya Allah, Allah tuh baik banget gitu ya dengan kita gitu. Nah, jadi alhamdulillah mulai sekarang dari 2023 lah ya aktif, benar-benar aktif lagi sampai alhamdulillah hari ini sampai tahun 2025 sampai gabung juga di tim High gitu. Allah ridhoi gitu ya, dipercaya juga sama teman-teman sampai sekarang lah. Sebenarnya kalau diceritain satu-satu panjang ya perjalanannya, tapi secara singkatnya seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah doain ya kita semua bisa istiqomah gitu ya. Istiqomah menggunakan pakaian yang memang sesuai syariat, kemudian menjalankan perintah-perintah sesuai syariat gitu. Ya meskipun eh setiap harinya tuh melawan hawa nafsu tuh luar biasa gitu ya teman-teman. Apalagi godaan di zaman sekarang itu luar biasa sekali. Mungkin itu cerita dari Sekar, lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil gitu ya. Intinya pesan Sekar jangan jauh-jauh dari circle kebaikan, jangan jauh-jauh dari teman-teman yang selalu mengingatkan kebaikan. Kita udah berada di circle ini aja tuh iman kita naik turun ya, apalagi kita berjalan sendirian. Betul nggak Kak Ayu? Kak Ayu nih Masya Allah nih aktif banget di sana sini ada pasti. Ya mungkin itu sih Kak, apa ya, salah satu doa kita ya. Ayu itu juga selalu berdoa supaya itu didekatkan atau dikasih lingkungan yang baik, orang-orang yang Hmm. baik. Ya alhamdulillahnya Allah kasih kayak gitu. Jadi dimudahkan untuk ikut komunitas A, B, C, D. Memang dari dulu doanya kayak gitu sih, ingin dikumpulkan atau dikelilingi sama orang-orang baik. Salah satunya ya teman-teman yang hadir di Zoom hari ini, Masya Allah. Iya Kasih ya Masya teman-teman. Allah. Sama-sama iya Kak Ayu karena kalau ini Sekar punya makanya Sekar kemarin alhamdulillahnya ya Sekar tuh kemarin tuh ada dari dari mahasiswa di mana ya Kalimantan kalau nggak salah ngechat kan Sekar pernah ngisi di beberapa di mana kemarin tuh ya ngisi di ada ya di lupa Sekar di Muslimah apa gitu terus dia ngechat kayak saya tertarik sama eh materi KKN tentang takdir kemarin jadi dia tuh wawancara gitu ya untuk deskripsinya beliau untuk tugasnya beliau jadi dia nyeritain bagaimana awal mulanya dan bagaimana yang Sekar tuh paling inget dan paling dan juga Sekar sampein gitu ya di sana bahwasannya Sekar tuh selalu eh, punya keinginan yang teman-teman juga pada tahu mungkin ayatnya yang khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya makanya Sekar tuh pengen banget pastilah kita semua di sini pengen bermanfaat kan untuk orang banyak gitu ya untuk orang-orang di luar sana oke deh udah terlalu panjang nih Kak Ayu kita next saja ke siapa selanjutnya yang beruntung ini udah tampil belum Kak Ayu Udah, udah ya oke Bismillahirrahmanirrahim oh iya Kak Satriani tadi udah keluar ya nah kan Masya Allah selamat Kak Ayu kamu terpilih. Oke, mangga Kak Ayu, kami persilakan waktunya 2 jam untuk Kak Ayu cerita. Allah 2 jam. Sampai jam 11. Boleh deh. Iya, betul. Subuh sampai subuh. Sampai subuh. Oke Bingung. lah. Nah, kan jadi bingung saking banyaknya. Bingung Gak mau apa-apa, cerita apa. satu-satu diceritain. Kami siap mendengarkan. Dan teman-teman yang lain siap mendengarkan. Kan karena teman-teman udah cerita tentang proses hijrah dan apa ya tadi. Dan ya kayaknya rata-rata proses hijrah tadi ya. Mungkin Ayu dari sisi Bismillahirrahmanirrahim. Dari sisi yang nikmat, nikmat yang Allah titipkan ke Ayu, nikmat yang Allah kasih ke Ayu. Jadi Ayu izin cerita ya teman-teman. Jadi Ayu ini, ya dengar nggak bocilku nangis? Enggak ya? Enggak, enggak. Enggak.
Jadi, bentar, nak batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan guys, nama saya Ayu Agustina. Saya lahir di Bingen Telu. Ya, di Bingen Telu pokoknya. Kalau nggak tahu ya, cek di Google Maps aja ya teman-teman. Ya, saya lahir di Bingen Telu. Kecil sampai besar di Bingen Telu. Dan background keluarga saya apa ya, menengah ke bawah, bukan menengah ke atas ekonominya. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Jadi pada suatu hari, nih udah nih selesai sekolahnya SMA. Ada keinginan pengen melanjutkan sekolah, tapi karena keterbatasan ekonomi, apa ya? Ya kita harus meyakinkan orang tua kita dulu nih. Jadi pada satu momen Ayu tuh pengen kuliah ya teman-teman. Orang tua itu mengizinkan, tapi ya kamu bisa lihat nih kita makan aja kayak gini kayak gitu. Kamu kuliah, ya gimana biaya kuliah? Sedangkan ya untuk makan aja kita cuma bisanya untuk makan kayak gitu. Kata orang tua kan. Nah, itu ngomong sambil nangis kayak gitu. Berusaha meyakinkan orang tua Ayu, ya kalau memang ada rezekinya mah ya pasti bisa kayak gitu. Pasti Allah mudahkan kayak gitu. Mungkin Ayu bisa sambil kerja, kata Ayu kan sambil meyakinkan. Mungkin Ayu bisa cari-cari beasiswa kayak gitu. Terus orang tua tuh ragu-ragu sih gitu karena ya sadar ekonomi ya, mengizinkan tapi ya ekonominya gimana, uangnya dari mana kayak gitu. Jadi tapi saudara-saudara juga Ayu kayak yang pesimis kayak gitu ya. Terus cuman ada tuh Ayu nih. Ayu tuh karena udah kerja, kakak kemarin udah kerja belum ya? Udah kerja juga sih. Tapi yang lebih eh, ngizinin juga tuh yang support Ayu juga kuliah tuh ya Ayu kemarin tuh. Dan Ayu pada saat itu belum nikah. Jadi Ayu membantu meyakinkan orang tua, eh, aman mak, tenang kayak gitu kata Ayu kan. Ada aku yang bisa bantu nanti gitu. Sambil mungkin adek cari-cari beasiswa kayak gitu. Kata emak ya udah kalau memang nah kalau memang ada Ayu yang meyakinkan, yang bakal bantu kayak gitu. Jadi it's okay kata emak. Tahu enggak teman-teman? Jadi oke, okay, cobalah ini Ayu daftarkan beasiswa. Mulai dari eh, jalur sekolah itu ya, dari rapot itu belum lolos sih. Terus SBM itu kan yang jalur tes kayak gitu. SBM, daftar, tes kayak gitu. Segala proses tuh dibiayain Ayu, ongkos dan lain-lain. Terus eh, SBM itu kalau nggak salah bertepatan dengan hari perpisahan ya teman-teman. Jadi di saat teman-teman Ayu merayakan perpisahan SMA, Ayu udah OTW ke Palembang buat belajar untuk tes SBM untuk masuk kuliah kayak gitu ya. Jadi momen perpisahan itu Ayu nggak dapet di saat itu kan Ayu belum hijrah sih. Jadi kayak teman-teman Ayu yang bajunya dicoret-coret itu kayak aku nangis bro, kok aku nggak ikut? Aku pengen juga merasain eh, apa namanya itu ya perpisahan kayak gitu bareng-bareng sama teman-teman, coret-coret baju nggak jelas kayak gitu. Tapi ya karena pengen kuliah nih lebih besar ya niatnya daripada yang sekedar apa ya euforia, happy happy perpisahan kayak gitu. Jadi walaupun sambil nangis ya tetap belajar Ayunya dengan bantuan Ayu, support Ayu kayak gitu-gitu. Singkat cerita, luluslah Ayu di Universitas Bengkulu di program studi ilmu kelautan kayak gitu. Itu setelah lulus kuliah, belum lulus beasiswa, tapi itu kalau nggak salah udah daftar beasiswanya juga ya. Terus juga ada satu momen yang bikin harus bayar UKT dan itu belum ada duit kalau nggak salah ya. Uang masuk kayak gitu ya. Uang masuk dan orang tua itu kayak sampai minjem, Masya Allah, Allah. Kalau ingat itu ya, sambil nangis guys. Terus gaji Ayu aku juga pas awal-awal aku kuliah tuh apa ya?
tidak pula yang itu sih. Maksudnya tuh untuk makan dia be syukur-syukur kayak gitu. Ini nggak bantu aku kuliah kayak gitu ya. Jadi emak tuh ya balik lagi ragu kayak gitu orang tua. Cak mana kalau memang tidak lulus beasiswa cak itu. Cak mana kuliahnya ge. Terus saya itu sambil ngomong sama emak, ya kalau memang tidak lulus dan Ayu tidak dapat kerja juga, ya udah tidak apa-apa sih mak. Paling cuma bisa 1 semester kayak gitu. Ih sambil nangis itu guys ngomong kayak gitu. Yakin tidak apa-apa kata mak cak itu. Ya cak mana lagi kata Ayu kan kalau memang belum ada rezekinya kayak gitu. Ya udah paling kuliahnya cuma 1 semester mak balik lagi ke dusun lagi cak itu kan. Nangis guys mana duit UKT sama uang uang masuk itu minjem minjem sama adek emak kalau nggak salah ya, minjem sama adek emak. Jadi itu sih setelah proses itu diskusi lagi sama orang tua kayak gitu, meyakinkan orang tua, berjalanlah 1 semester apa yo, baru pengumuman tidak nyampe 1 semester sih, udah pengumuman tuh beasiswanya ternyata alhamdulillahnya Ayu lulus ya teman-teman, lulus seneng nih orang tua, Ayu bisa lanjut kayak gitu, tidak jadi kuliah cuma 1 semester. Jadi kata emak, yo kau kan lah dapat beasiswa jadi pertahankan. Karena kan kalau kita nilainya buruk atau cak mano kan itu bisa dicabut ya beasiswa kita. Jadi mulai dari itu apa ya, kuliah yang bener-bener kuliah kayak gitu. Walaupun ya masih ada main-mainnya kayak gitu ya, tapi sadar posisi, sadar kondisi. Jadi main sih main, tapi tetap memprioritaskan pendidikan kayak gitu. Jadi dari itu, semenjak itu, duit beasiswa cair, Ayu langsung ngasih ke emak buat bayar utang sama adek. Terus ya selama Ayu kuliah kayaknya alhamdulillahnya orang tua Ayu tidak bayar UKT ya. Terus juga Ayu di asrama. Jadi asrama tuh bisa lah Ayu dari duit beasiswa tuh lah Ayu bayar uang asrama, makan Ayu, UKT udah nggak bayar kan. Alhamdulillah sampai Ayu lulus tepat waktu. Orang tua tidak ngeluarin duit, paling ngeluarin duit minta duit sama orang tua tuh pas mau field trip jalan-jalan kayak gitu ya. Field trip itu wajib loh, yang kayak kita ke instansi yang berkaitan sama prodi kita untuk belajar ke situ kayak gitu. Kalau Ayu kemarin tuh ke Jakarta sama kemana ya? Ke IPB kalau tidak salah ya. Kayak itulah. Itu ngeluarin duit. Itu pertama kalinya Ayu minta orang duit ke orang tua Ayu setelah duit awal masuk kayak gitu teman-teman. Alhamdulillahnya cuman itu yang Ayu ngerepotin orang tua Ayu. Selebihnya tidak ada tuh bayar asrama itu. Kalau beasiswa belum cair itu Ayu yang nombokin kayak gitu. Maka duit Ayu setelah beasiswa cair ya Ayu balikin duitnya walaupun tidak full Ayu balikin sama Ayu karena Ayu juga butuh makan kayak gitu. Paling setengahnya kayak gitu. eh itu sih singkat cerita tentang perjalanan itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ditanggapi teman-teman. Kayaknya nggak ada deh. Lanjut Kak. Ini Masya Allah. Nanti dulu dong, tanggapin dulu. Boleh. Iya, Masya Allah, Kak Ayu luar biasa sekali. Jadi ya, teman-teman, ilmu tuh mahal banget gitu ya. Apalagi di zaman kita yang sekarang. Yang zaman apa? Sistem kita apa? Kapitalis. Masya Allah. Sebenarnya kalau sistem kita, sistem Islam ya, pendidikan tuh gratis ya. Berobat gratis. Kita nggak pusing-pusing nih. Orang tua kita harus nyari uang di mana gitu ya untuk kuliah kita, untuk sekolah kita. Karena yang menanggung, karena yang mengurusin itu adalah negara gitu ya. Kita nggak sibuk-sibuk seperti sekarang. Nah, mudah-mudahan lah ya nanti ke depannya gitu ya kita bisa menikmati gitu ya sistem-sistem Islam yang sudah lama sekali kita rindukan. Nah, sama juga tadi Kak Ayu bilang nggak sempet ikut perpisahan yang teman-temannya coret-coret, harusnya bersyukur berarti Kak Ayu Allah jaga gitu ya, Allah jaga Kak Ayu Iya, nggak ikut eh, hal-hal yang sebenarnya itu nggak manfaat gitu ya. Tapi mohon maaf saya dulu karena saya belum hijrah coret-coret. jadi saya salah satu pelaku coret-coret. Iya. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Allah. Oke, kalau Kak Anita ada nggak yang mau ditanggapin dari cerita Kak Ayu tadi?
aku terharu. Jadi kayak ya Allah, Masya Allah Kak Ayu. Aku kalau di posisi Kak Ayu kayaknya udah ya udahlah gitu. Tapi Kak Ayu tuh Masya Allah ya banget gitu loh orangnya. Kalau Anita tuh apa ya, untuk urusan kuliah tuh nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa ya, dulu tuh nggak terlalu ambis gitu loh. Apa ya, anaknya memang nggak, udah di saat itu tuh emang nggak ada ambisi lagi buat lanjut sekolah ya. Maksudnya ya udah kuliah syukur, enggak sudah gitu. Tapi ketika ngeliat Kak Ayu, ternyata ada yang seberjuang itu gitu. Kak Ayu hebat deh. Kalau aku udah stres duluan itu Kak, udah nyerah duluan, udahlah kerja aja gitu. Iya betul, Kak Ayu Masya Allah luar biasa. Mbak juga ya kuliah di jurusan Mbak gitu ya, yang kuliah kesehatan ini pun itu sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh bukan keinginan pribadi ternyata. Dulu ya, kalau mikir-mikir aku pengen dulu tuh pengennya kerja kantoran gitu ya, pakaian rapi, pakai apa sih itu namanya? Nemtek ya apa sih itu ya pokoknya ya. Orang kantoran kerja di gedung gitu ya. Itu kayaknya korban film gitu, sinetron. Tapi kuliah di kesehatan itu ternyata sebenarnya dulu tuh ibu tuh pengen tapi nggak kesampaian karena memang nggak dibolehin orang tua gitu ya, nggak boleh nenek ya, alhasil saya lah gitu ya dikuliahkan di sana. Tapi ternyata gitu setelah sekali lihat sekarang, oh pasti ada hikmahnya gitu ya, dan juga orang tua Sekar seneng gitu, oke berarti memang ya ya udahlah ya dijalanin aja gitu ya. Sama juga dengan pekerjaan Sekar sekarang, pekerjaan yang tempat Sekar kerja sekarang gitu ya, dengan yang kata orang enak banget kamu ya gitu ya, gaji per bulan udah terjamin, ada tunjangan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tuh orang tua gitu ya yang nyuruh. Sekar tuh nggak kepengen sebenarnya. Tapi setelah Sekar tahu, eh Sekar apa cerita bahwasanya Sekar lulus di itu gitu ya. Terus ternyata bapak Sekar tuh sampai nangis dan terharu banget gitu ya, dan bangga banget sama anaknya katanya gitu kan. Sampai ibu cerita tuh juga kayak gitu. Wah ternyata orang tua saya ini gitu ya, senengnya masya Allah, berarti ya udahlah ya, ibaratkan tuh udah kecebur gitu ya di sini, maka jalani dengan sebaik-baiknya gitu ya, jangan sampai mengecewakan orang tua gitu ya, karena toh ini pun nggak bisa dihindarin karena sudah terjadi, maka jalankan sebaik-baiknya, jangan sampai ini aja pokoknya, jangan sampai melenceng jauh aja gitu ya. Oke, terima kasih Kak Ayu, Masya Allah, inspiratif, apa sih bahasanya itu? Luar biasa ya, menginspirasi. Semangat Kak Ayu. Oke, karena sekarang ini lihat tadi kok nggak. Iya, Kak Sekar. Ada yang cerita di sini. Mic-nya Kak Sekar. Oh iya lupa. Ini tinggal KMHT sama Kak Tasya Rizky. Siapakah yang beruntung? KMHT, Masya Allah, Assalamualaikum. KMHT masih nyimak nggak ya? Berat. Terakhir Kak Tasya nanti. KMHT, Assalamualaikum. Oh oke, siap, nggak apa-apa. Kita langsung pindah ke Kak Tasya aja dulu ya. Oke, Kak Tasya ceritanya di kolom chat. Kita bacain ya, dan Kak Anita sama Kak Ayu boleh nanti ditanggapin. Assalamualaikum Kak. Aku pernah pacaran sama seorang laki-laki. Dari awal PDKT itu sebenarnya udah dibuka sama Allah tentang semuanya. Kayak cowoknya tuh ini sih masih belum move on dari masa lalunya. Tapi aku kayaknya nggak peduli gitu. Selama pacaran tuh aku apa-apa sama dia terus, sampai nggak ada waktu sama temen. Bahkan pernah disindir sama temen sendiri kayak gini. Kamu tuh main ke sini cuma pas berantem doang sama cowok kamu, giliran lagi nggak berantem, nggak pernah ke sini. Kemudian, dan akhirnya hubungan kami ya putus nyambung, terus menerus, sampai Allah berkali-kali dikasih lihat semuanya. Tapi masih belum sadar juga.
Sampai akhirnya aku sadar hubunganku dengan dia udah nggak sehat. Dan aku ngerasa jauh dari Allah. Dan aku mutusin dia buat berusaha jadi lebih baik lagi untuk Allah. Walaupun sulit. Dan saat perjalanan hijrah, aku sadar, Kak, selama aku pacaran dengan laki-laki itu, Allah tuh sebenarnya ngasih tahu kalau Allah tuh cinta dan sayang sama aku. Betul. Allah tuh nggak suka kalau aku ngeduain Allah. Lanjut ya, Kak. Dan selama perjalanan hijrahku, Eh, ya, dan selama perjalanan hijrahku, aku selalu berjalan ke arah Allah, walaupun imanku naik turun. Dan ada aja godaan dari sekitar, kayak ada aja komentar yang nurunin dan matahin semangat dari omongan mereka. Pakaianku kadang pakai gamis, kadang enggak. Tapi aku usahain, aku menutup aurat sepenuhnya. Dah gitu aja sih Kak ceritaku. Aku izin ke bawah dulu ya Kak. HP-nya aku tinggal di kamar. Masya Allah. Kira-kira sekarang Kak Tasya udah ini belum? Udah hadir belum? Kak Tasya, halo. Assalamualaikum. Kayaknya masih belum ya. Oke, nggak apa-apa. Dari Kak Anita dulu kali ya. Boleh Kak Anita? eh Mau menanggapi dari ceritanya Kak Tasya tadi. Oke, aku coba tanggapin ya. Jadi ini tuh pacaran ya. Eh, ya teman-teman, kenapa ya ngerasanya tuh teman-teman sadar nggak sih atau Kak Sekar sama Kak Ayu nih ya, kalau kita ada satu maksiat, nggak usah banyak-banyak, satu aja maksiat yang kita normalisasikan atau secara sadar atau enggak gitu ya, maksudnya entah kita tahu atau enggak itu sebuah dosa gitu ya, tapi kita terus secara rutin dan bangga melakukan itu pasti bakal berpengaruh banget sama nilai kebaikan kita sehari-hari gitu loh. Entah itu sholatnya, entah itu dorongan kita untuk nutup aurat, atau bahkan eh, emosional kita yang meledak-ledak dan seterusnya, itu tuh pasti bakal berpengaruh banget 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 kayak gitu. Karena aku baru nemuin jawabannya itu setelah aku ngaji. Jadi kata guru aku bilang, ya memang memang seperti itu gitu, antara hak dan batil itu nggak bakalan pernah bisa jalan seiring gitu. Jadi lucu banget nih, lucu banget kalau misal ada orang yang bilang pacar aku soleh, pacar aku soleha gitu ya. Dia apa, hijab RI kok pacar aku gitu, pakai cadar, tapi dia buka cadar kalau pas sama aku dong. Aduh itu kocak banget, astagfirullahaladzim. Tapi ada beneran yang kayak gitu gitu loh, ada beneran orang-orang yang seolah-olah dibungkus dengan eh, label-label Islami kayak gitu tuh, seolah-olah praktik pacaran tuh menjadi benar gitu ya. Padahal sebenarnya yang Allah perintahkan sama kita tuh bukan apa semata-mata praktek pacarannya, bahkan langkah untuk menuju ke sana pun Allah sudah minta kita untuk cut off gitu ya, sudah minta kita untuk menghindar dari jalan menuju kemaksiatan itu sendiri. Jadi Kak Tasya udah milih jalan yang benar ya insya Allah gitu. Eh, Alhamdulillah banget Kak Tasya masih dikasih apa ya? Dikasih hidayah sama Allah tuh luar biasa ya, karena ada di luar sana yang cowoknya udah setoksik itu gitu ya, udah menyakiti secara fisik dan mental, tapi dianya masih aja bertahan gitu ya, masih aja ngebela cowoknya dan seterusnya, dan bertahan pacaran sampai bertahun-tahun kayak gitu. Jadi alhamdulillah, semoga Kak Tasya dan teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama gitu ya, semoga diberi keistiqomahan. Semua kita yang ada di sini diberi keistiqomahan untuk selalu berbuat kebaikan. Gitu Kak Sekar. Iya, oke. Amin. Terima kasih Kak Anita. Kalau dari Kak Ayu, Kak, ada yang mau ditanggapin nggak dari cerita Kak Ih, Tasya? siapa tuh? Siapa Kak Ayu? Halo tante, bilang halo dulu. Halo. Assalamualaikum, bocil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa ya Mbak? Mungkin Ayu izin menanggapi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai kakaknya tadi ya, bentar sayang.
Benar dong. Nggak komprehensif, Mbak. Dia mau ikut ini, mau ikut menanggapin ya kamu. Iya, kayaknya Mbak. Kamu mau nanggapin? Udah. Mm-mm. Ngomonglah. Jadi mengenai kakaknya tadi kan yang sempat pacaran. Tidak jadi Mbak, lanjut Mbak. Oke deh. Oke, jadi buat Kak Tasya tadi ya, eh terkait pacaran ya, di zaman sekarang ya memang banyak ya bahkan terang-terangan yang pacaran gitu ya Kak. Terus juga eh memang gitu ya, kalau pacaran terus menjauhkan diri kita dari teman-teman tuh memang benar gitu. Banyak 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 banget gitu eh, kasusnya karena memang selalu berdua dengan pacarnya kemana-mana gitu ya. Habis waktunya sama pacarnya daripada temennya atau bahkan sama keluarganya gitu ya. Dan kemudian sampailah Kak Tasya di proses hijrah gitu ya. Nah, eh pengalaman pacarannya Kak Tasya tuh nggak apa-apa Kak, apa namanya dijadikan pelajaran gitu ya. Dan juga semoga di proses Kakak yang sekarang, Kak Tasya sekarang itu Allah mudahkan gitu ya jalannya. Dan juga jangan omongan-omongan orang yang tadi kalau nggak salah Kakak sempat ngomong ya dari omongan orang-orang gitu ya. Itu nggak usah digubris gitu ya karena omongan orang terhadap kita itu kita nggak dihisap, tapi mereka yang dihisap. Tapi apa yang kita ucapkan terhadap kepada orang lain itu nanti yang akan dihisap, gitu ya. Nah, sama kadang aku pakai gamis, kadang enggak, tapi aku usahain untuk menutup aurat, yaitu juga berproses. Semoga nanti kakak Kak Tasya ke depannya gitu ya bisa menutup aurat menggunakan gamis dan kerudung secara sempurna gitu ya. Kami juga di sini berproses Kak, berproses untuk terus bisa istiqomah gitu ya. Kalau dipikir-pikir lah gamisan panas gitu ya repot kalau hujan dan lain-lain sebagainya. Tapi itu kan perintah ya, perintah daripada Allah. Yang mana kita harus menutup aurat dengan yang ada ketentuannya gitu ya. Harus menggunakan jilbab kerudung. Pokoknya semangat aja buat Kak Tasya. Semoga memang sudah benar-benar putus sama pacarnya gitu ya, nggak kembali lagi. Tapi Kak, eh, kalau kita udah mulai hijrah nih hati-hati banget karena memang cobaannya luar biasa, benar nggak Kak Anita? Cobaannya datang dari mana saja. Apalagi ujian perasaan itu luar biasa loh. Itu luar biasa sekali gitu ya ujian perasaan itu. Pasti mungkin teman-teman yang hijrah di sini tuh ada ya yang mengalami, maksudnya tiba-tiba ketika kita sedang hijrah ada aja yang datang gini-gini lah gitu kan, yang mencoba mendekati itu kalau kita nggak kuat-kuat udah itu lepas lah, udah luar biasa gitu ya kalau kita tidak tidak apa ya tidak kuat-kuat imannya gitu ya, tidak dikuat-kuatkan. Oke, terima kasih banyak Kak Tasya yang udah bercerita gitu ya. Dan teman-teman lain juga sudah menyampaikan ceritanya. Semoga ada pelajaran yang baik gitu ya yang bisa diambil dari apa-apa yang sudah kita ceritakan. Kalau dari Kak Anita nih, kira-kira Kak Anita ada yang mau disampaikan lagi nggak buat teman-teman atau kira-kira Kak Anita, oh aku nih baru kepikiran nih ada cerita yang mau aku sampaikan gitu. Ada nggak kira-kira? Hmm, apa ya? Oh iya, ngomongin tentang pacaran tadi ya. Sebenarnya pas aku baca cerita itu sebenarnya nggak relate sama aku karena alhamdulillah nggak pernah Kak pacaran. Tapi ada satu hal yang mau aku sampaikan di sini adalah meskipun aku nggak pernah pacaran, tapi temen cowok tuh pernah punya gitu lah ya. Nah, aku tuh bisa bilang eh punya temen cowok tuh nggak apa temen yang lawan jenis tuh kayak nggak ada yang nggak mungkin mustahil ada yang tulus temenan kayak kita temenan sama sesama temen itu ya Allah mustahil banget soalnya nih misal nih ada satu teman aku yang aku ngerasa kayak wah
udah beneran temenan ini yang ini gitu kan, nggak ada sama sekali baper-baperan apa segala macam. Terus juga kalau komunikasi dulu ya Kak, ini kita bicara dulu ya Kak. Kalau komunikasi tuh benar-benar yang cuman bahas soal sekolah, tugas dan seterusnya kayak gitu. Ya itu sampai akhirnya nunjukin gelagat-gelagat kalau dia tuh mau lebih dari teman sama kita gitu. Nah, itu udah astagfirullahaladzim gitu kan ya. Ini kacau banget. Nah, jadi eh, Islam tuh udah sesempurna itu ya sama apa ya? Sama aturannya gitu loh. Allah menurunkan Islam, Allah menurunkan segenap aturan melalui Rasulullah yang kemudian hari ini sampai ke kita bahwa kita tuh harus jaga interaksi dengan lawan jenis itu karena dampak kerusakannya itu sangat-sangat luar biasa sekali gitu loh. Kita ketergantungan secara emosional yang akhirnya psikis kita juga terganggu karena ngerasa disakiti dan seterusnya gitu kan. Sampai akhirnya kita juga jadi manusia yang berantakan gitu. Dan itu startnya tuh sesimpel kita nggak bisa jaga interaksi dengan lawan jenis. Sesimpel kita ya udahlah temenan mah sama siapa aja kayak gitu. Tapi dampaknya tuh sangat luar biasa gitu kan. Nah, jadi em, dalam hal ini satu peran ini PR juga ya buat kita nantinya peran orang tua keluarga itu tuh penting banget karena aku bisa bilang kenapa aku nggak ada ketertarikan dengan pacaran tuh karena alhamdulillah punya ayah yang cukup protektif gitu ya. Jadi akunya juga kayak ya udahlah nggak ada manfaatnya juga kayaknya gitu ya. Jadi memang alhamdulillah ini terjaga dari itu. Jadi aku di situ sadar oh ternyata parenting terus pola asuh dari orang tua keluarga terus kecekatan apa ya orang tua dalam mengawasi dengan siapa anaknya itu bergaul itu penting juga ya PR kita. Aku ngomong gini bukan berarti menyalahkan teman-teman yang mungkin punya orang tua atau keluarga yang kayak gitu, yang edukasi anaknya bukan untuk menyalahkan tapi ini PR kita sebagai calon orang tua nantinya bahwa mendidik anak di zaman sekarang itu luar biasa banget ya karena saingan kita tuh bukan orang lain tapi juga teknologi yang dimana teknologi ini benar-benar gak ada filter memperlihatkan segala hak dan batil tuh campur baur kan kebanyakan batilnya gitu jadi memang PR banget kayak gitu terus tuh juga kalau semisal kita pernah terjebak dengan dosa itu, pernah pacaran atau bahkan nauzubillah min dzalik pernah mengalami atau melakukan hal-hal yang ekstrim-ekstrim dengan pacarnya, jangan sampai ngerasa malu untuk kembali sama Allah gitu. Karena di beberapa kasus teman-teman mereka tuh nggak mau berhijrah karena mereka tuh ngerasa malu gitu ah saya dulu pernah pacaran separah itu dan seterusnya kayaknya saya tuh terlalu kotor deh gitu bukannya mereka tuh nggak mau berhijrah mereka mau tapi ngerasa nggak pantas gitu loh jadi aku mau bilang sama teman-teman sekotor apapun sebesar apapun dosa kita pintu taubat pintu rahmat Allah tuh lebih besar daripada itu jadi ketika ada bisikan atau ada eh, gerakan sedikit gitu ya di hati kayak aduh pengen berubah, aduh pengen bertobat itu langsung langsung dieksekusi detik itu juga gitu harus langsung dipraktekin detik itu juga kayak gitu nggak harus yang besar-besar tapi mulai dari hal yang kecil dulu misalnya memperbaiki bacaan sholat mungkin atau meningkatkan kuantitasnya atau belajar menutup aurat eh, belajar untuk mengatur tutur kata dan seterusnya gitu itu bisa juga jadi nggak ada apa ya kalau kita belum pernah melakukan maksiat itu alhamdulillah dan perbanyak ilmu karena ini PR juga karena suatu saat insya Allah kalau Allah izinkan kita akan menjadi orang tua juga tapi kalau kita sudah pernah melakukan hal itu terjebak dalam dosa pacaran ya jangan ragu untuk apa ya berhijrah jangan ragu untuk memperbaiki diri gitu seperti Kak Tasya tadi ya alhamdulillah dia tetap apa ya gigih gitu loh untuk menjemput hidayah Allah itu sendiri gitu itu sih Kak dari aku. Oke, Masya Allah. Iya, bener banget Kak Anita. Jadi kebanyakan orang-orang tuh menunda
eh menuju ke jalan hijrah itu gitu ya. Karena memang mereka merasa, oh saya ini masih banyak dosanya. Kemudian saya ini belum baik. Kenapa kamu belum berkerudung gitu ya? Iya, karena saya belum baik. Ya kalau nunggu baik, kapan gitu ya? Kalau enggak, kan perintah menutup aurat itu kan wajib gitu ya. Dan juga terkait bertaubat gitu ya, Allah benar banget kata Kak Anita tadi, pintu rahmat Allah tuh luar biasa banget gitu. Justru Allah senang orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang bermaksiat lalu bertaubat gitu ya, daripada mereka yang tidak nggak pernah merasa salah gitu ya, nggak pernah mau kembali sama Allah. Dan juga benar banget PR kita nih sebagai orang tua, apalagi kita calon ibu ya, insya Allah nanti kalau Allah kasih kesempatan gitu ya. Penting banget kita berilmu gitu ya. Kita punya ilmu, kita punya pemahaman dan pemikiran yang nantinya gitu ya bisa kita eh gunakan untuk mendidik anak-anak kita kelak. Karena zaman sekarang ya sekali lagi teman-teman, Masya Allah luar biasa sekali. Kata Kak Anita tadi dari segi teknologi gitu ya. Yang semuanya ditampilkan, yang maksiat, yang inilah, yang segala macam gitu ya. Yang tidak ada filter lagi sekarang gitu ya. Kemudian juga belum lagi dari lingkungan dan lain-lain. Nah, sekarang tuh suka sering ada teman dekat gitu ya, tapi memang jarang ketemu. Tapi kalau untuk chat tuh sudah lumayan. Kami tuh suka ngobrol-ngobrol gitu ya. Mbak, nanti kalau seandainya ini zaman sekarang udah kayak gini gitu ya. Kalau seandainya nanti nih di zaman anak kita seperti apa gitu ya. Bagaimana cara kita menjaganya gitu ya. Kita tuh udah mungkin di rumah kita udah menjaga mereka, sudah menanamkan pemahaman kepada mereka. Tapi kita kan nggak bisa menjaga mereka 24 jam ya. Betul nggak Kak Anita? Jadi kan nanti mereka sekolah lah, kemudian dan lain-lain sebagainya gitu ya. Belum lagi dari tetangga, belum nanti mungkin kakek nenek gitu ya. Kalau yang mengasuh kan mungkin kakek nenek tata caranya beda dengan kita. Kebanyakan kayak gitu, pengalamannya kayak gitu gitu. Terus Sekar juga mengamati nih anak-anak teman kerja di lingkungan kerja Sekar saat ini tuh yang sibuk megang handphone gitu. Sekar juga mikir apa nanti kalau aku punya anak, apakah anakku nanti kayak gini ya, ujiak kata aku. Tapi masa Sekar tuh eh jangan sampai lah ya Allah gitu ya, karena makin hari makin ke depan tuh pasti dunianya makin canggih ya kan Kak Anita. Jadi beban kita tuh Masya Allah luar biasa sekali gitu ya untuk bisa. Belum lagi dengan dunia pendidikan saat ini yang gurunya juga ya gimana lah ya kayak gitu. Maksudnya tidak tidak merendahkan, tapi maksud Sekar tuh ada oknum-oknum yang beliau itu mereka tuh tidak mengajarkan hal-hal yang baik gitu ya. Terus sama lagi fenomena-fenomena sekarang yang wisuda yang harus joget-joget, mereka tampil dansa nari berdua pegangan tangan sama laki-laki, perempuan yang bukan mahram gitu ya. Itu kan eh maksudnya itu bukan sesuatu hal yang harus dilakukan gitu ya. Jadi miris banget. Jadi PR kita tuh ke depannya banyak banget teman-teman, Masya Allah. Yang pertama sih sekarang kita harus milih, kalau Allah kasih kesempatan pasti pilih pasangan yang sama dengan kita gitu ya. Sama cara pendidikan ke depannya nanti untuk anak seperti apa, mengelola keluarga seperti apa, dan lain sebagainya. Dan yang paling awal sekarang, kita harus berilmu dulu, kita harus paham dulu gitu ya. Karena untuk mengubah pemahaman seseorang pasti mengubah pemikiran. Nah, dari pemikiran itu kan nanti menghasilkan sebuah perbuatan. Perbuatan baik atau buruk itu tergantung dari apa yang kita punya gitu ya, dari pemikiran yang kita punya. Oke, mungkin itu saja Kak Ayu. Assalamualaikum Kak Ayu Agustina, apakah kondusif? Kira-kira, Waalaikumsalam. Tapi izin off cam ya, Mbak. itu nggak apa-apa. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak Kak Ayu? Pesan-kesan, Eh, Pesan-kesan pesannya kepada teman-teman, apapun masa lalu kita semua pastinya punya masa lalu buruk. Tapi jangan jadikan itu apa ya, jadi bikin kita stuck, bikin kita nggak mau. Ya Allah, Mbak. Udah Mik ya. Eh, Jadi, walaupun seburuk apapun masa lalu kita,
di masa lalu dulu, apapun yang kita lakukan ataupun dosa apapun yang udah kita perbuat, jadikan itu sebuah pembelajaran, jadikan itu guru terbaik kita, jadikan itu eh, batu loncatan untuk kita jadi pribadi yang lebih baik, eh, ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, jangan sampai kita mengulanginya kayak gitu ya. Terus jika itu menyakitkan atau jika itu diakibatkan oleh orang lain, rasa sakit itu, ya jangan sampai kita melakukan hal yang sama kepada orang lain kayak gitu. Karena kita tahu rasanya kayak gitu. Jadi kita jangan pernah memberikan rasa sakit itu ke orang lain. Mungkin itu sih Kak Sekar. Semangat selalu untuk kita semua. Semoga Allah mudahkan kita berproses. Semoga Allah selalu istiqomahkan kita di jalan-jalan kebaikan. Selalu dikelilingi dengan orang-orang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah. Oke, mungkin mengingat sekarang udah hampir 9:30 ya teman-teman. Besok juga udah hari Senin yang mau kerja, entah ada kegiatan lain gitu ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang udah stay dari awal sampai akhir. Terima kasih Kak Anita, terima kasih Kak Ayu Agustina, terima kasih Kak Tasya, terima kasih Kak Wulan, terima kasih juga Kak M Hati gitu ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk cerita sharing pada malam hari ini gitu ya. Semoga dengan sharing pada malam hari ini itu pertama melatih kita gitu ya untuk ngomong, berani ngomong gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengambil hikmah apa gitu yang bisa kita ambil dari cerita teman-teman pada malam hari ini gitu, menjadikan pelajaran juga bagi kita. Nah, dan juga ya pastinya untuk meningkatkan ukhuwah gitu ya, saling bersilaturahmi gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi dan nantikan agenda HGS kita di bulan Juli ya, insya Allah nanti kalau udah ready kita share sama teman-teman. Terima kasih lagi, sekali lagi, terima kasih banyak yang udah bergabung. eh saya, Kak Anita, Kak Ayu, dan teman-teman tim HGS lain mengucapkan mohon maaf kalau ternyata selama ini banyak kekurangan dari kami gitu ya, selama membersamai teman-teman semua. Tapi doakan kami semoga selalu sehat ya, sama-sama, biar bisa sama-sama me, apa ya, bisa sama-sama membersamai teman-teman untuk menyampaikan kebaikan ke depannya gitu ya. Bisa berbagi, bisa sharing, memfasilitasi teman-teman belajar gitu ya. Dan sehat-sehat semua juga buat teman-teman semua yang udah hadir, yang udah bergabung. eh Allah mudahkan juga segala urusannya gitu ya. Ini by the way ada Kak Asmaul Khairani nih baru bergabung. Assalamualaikum Kak Asmaul. Waalaikumsalam, Kak. Masya Allah. Mungkin boleh dikasih kesempatan Kak Sekar. Iya, Mungkin dia Kak Asmaul, sebenarnya tadi dari kita udah pada selesai cerita. Nah, ini apakah Kak Asmaul punya cerita yang mau dibagikan ke kita gitu ya? Mungkin ada pelajaran apa yang bisa kita ambil, boleh nih Kak? Kalau mau kita kasih kesempatan. Tadi Kak Ulan udah, Kak Tasya udah, Kak Anita udah, Kak Ayu udah, saya sendiri juga udah. Masya Allah. Iya, em, kalau boleh tahu, ini ceritanya dalam hal apa ya, Kak? Terus durasi ceritanya berapa lama? Untuk dalam hal apa bebas, kakak mau cerita sebenarnya apa ya? Kita udah kirim di grup ya. Bisa pengalaman hijrah, mungkin bisa sesuatu yang mengesankan atau sesuatu hal yang kira-kira pertama kali kakak ada tampil di depan umum misalkan. Kemudian ada cerita-cerita yang lain yang bisa diambil hikmah gitu ya, bisa dibagikan ke kita, boleh Kak, bebas. Dan durasinya kita kasih 5 menit. Kayaknya 5 menit cukup ya Kak Anita? Cukup nggak sih? Tapi kalau lebih juga nggak apa-apa sih. Mangga Kak Asmaul. Ini panggilannya siapa ya Kak? Khairani? Em, Kak iya, Rani? iya Rani, panggilan Oh aku iya Rani. Kak Rani. Oke, Masya Allah. Mangga Kak Rani kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelumnya Rani minta maaf ya sama kakak semua udah mau penutupan tapi baru join karena tadi juga qadarullah jatuh dari motor ya. Jadi ya baru bisa check HP sekarang. Baru ingat ya malam ini ada Zoom ya, kita bareng-bareng. Mungkin kalau untuk cerita yang bisa Rani share sih lebih ke pengalaman hijrah ya kakak-kakak semua. Dimana ini bermula ketika masa SMA dulu. Ada seorang senior ya yang ngasih Rani handsock ya atau kaos tangan sama kerudung. Jadi memang jujur waktu itu orientasinya atau alasan ya kenapa pakai pemberian beliau itu ya untuk menghargai gitu. Jadi bukan untuk menutup aurat ya kala itu. Seiring berjalan waktu, gimana ya? Kalau diingat-ingat ya momen masa SMA dulu tuh di 2017 ya kelas 2 SMA. Jadi memang dikasih stylean Rani kalau kakak semua kalau bisa ngebayangin ya. Bayangin tuh Rani pakai kaos tangan ya atau handsock gitu. Terus pakai celana jeans, terus pakai kerudungnya itu masih diikat ke leher gitu loh. Jadi dadanya masih kelihatan lah ya gitu. Nah gitu tuh. Dan waktu itu juga nggak pakai ciput ya gitu. Ciput. Terus ada nih teman yang nyeletuk gitu kan bilangin, Rani kamu tangannya kamu tutup tapi rambutnya kelihatan gitu. Karena nggak pakai ciput. Itu nampar banget gitu ya. Terus alhasil mungkin ya karena tamparan itu juga seiring berjalan waktu ya lewat ceramah ya. Dari waktu itu lagi boomingnya itu ceramah Ustadz Adi Hidayat sama Ustadz Somad gitu. Yang singkat cerita lewat ceramah itulah ya yang mengubah pandangan Rani. Oh iya ini tuh kalau pakai ini gitu ya karena seseorang tadi gitu ya yang ngasih handsock itu gitu aku nggak dapetin pahala tapi kalau niatnya diubah karena Allah aku dapet pahala gitu. Terus udah dipakai seiring berjalan waktu aku juga nggak langsung gamisan gitu ya gitu. Waktu itu tuh memang bertahap banget gitu. Dari yang awalnya pakai jeans kemudian mencoba perlahan tuh pakai rok gitu. Terus setelah itu kembali lagi berlanjut ya gitu. Kerudungnya dijulurin gitu ya, lebih menutup lah. Terus seiring berjalan waktu, alhasil ketika kuliah ya, 2019, nah itu tuh baru mantep hati buat menutup secara inilah ya gitu, pakai kaos kaki, lebih senang gamisan gitu ya, pakai baju gamisan gitu. Dan itulah ya pembelajaran penting yang Rani dapetin di sana itu tuh ya dengan proses bertahap yang Rani alamin tadi gitu. Mungkin kalau Rani langsung nih hijrahnya dari ketika mendapatkan handshake itu langsung Rani menutup tubuh secara menutup aurat ya secara sempurna itu mungkin prosesnya yang instan itu tuh pun juga belum tentu ya bisa membuat Rani mempertahankannya hingga hari ini gitu. Cuman ternyata proses tahap demi tahap itu yang ngebuat Rani ya alhamdulillah ya sampai saat ini istiqomah akan hal itu gitu. Dan ya kita nggak tahu ya takdir Allah itu seperti apa gitu ya. Cuman dari ringkasnya ya tadi cerita yang Rani sampaikan, satu pembelajaran penting yang Rani dapetin gitu, bahwasanya ya takdir yang satu menghantarkanku pada takdir lainnya gitu. Ya fun fact ya, orang yang nggak jadi deh. Mungkin itu aja dulu. Ya semoga bisa diambil hikmahnya ya untuk kakak semua. Ya. Kenapa nggak dilanjutin Kak Rani? Iya, Kak jadi penasaran ini. Lanjutin. Oke. Oh ya, cuman ini cukup di kita-kita aja ya, Cella. Kayak udah berasa kenal banget ya kita. Padahal, tapi semoga ini menjadi awal mula ya kita
siapa tahu nih ke depannya gitu kan ada kebaikan-kebaikan lainnya yang bisa kita kolaborasikan. Ya, fun fact, ternyata orang yang ngasih Rani hands ketika masa SMA itu yang sekarang eh, beliau menghitbah Rani gitu. Jadi mm, ya jujur ya ketika hijrah itu memang ketika masa SMA kuliah ya gitu ya. Kan Rani bilang tadi proses bisa dikatakan proses menutup auratnya sudah sempurna itu tuh di awal kuliah gitu. Jadi emang kuliah Rani lost contact sama beliau gitu. Memang tidak ada hubungan sampai memang sosial media beliau Rani hapus segala macam gitu. Ternyata ya itu ya takdir, makanya Rani bilang tadi takdir yang satu mengantarkanku pada takdir yang lainnya gitu. Pun kalau misalnya Rani nggak apa tadi ya nggak akan mungkin juga ya gitu ya bakalan ini sama beliau. Sekalian ya Rani minta tolong sama kakak semua semoga proses ini Allah beri kemudahan dan kelancaran. Amin ya Allah, Masya Allah. Ih, Amin. fun fact Masya banget. Iya. Coba Ini. Kak, coba Kak Rani ulang bagian itu tadi Kak. Iya, iya Kak. Yang mana nih? Yang mana? Yang bagian itu Kak, lihat kayu tuh udah ketawa-ketawa mulu dari tadi. Bagian gongnya tadi Kak. Ternyata yang kasih handsop menghitbah Adalah saya. seorang. Masya Iya, Allah. ya jadi ternyata yang ngasih handsop ya di awal mulai hijrah itu eh, beliau yang menghitbah Rani sekarang. Tuh, makanya Rani bilang kan tadi takdir yang satu mengantarkanku pada takdir yang lainnya. Dan Masya Allah. di saat itu juga ya Rani berpikir ya, oh ya Allah ternyata beliau nih yang eh, Allah jadikan perantara untuk Rani hijrah gitu. Dan ya Rani berharap juga beliau juga lah nanti yang menjadi perantara Rani untuk bisa masuk ke jannahnya Allah. Amin, amin ya robbal Fun fact alamin. satu lagi ya. Mungkin waktu itu dan berarti kan Rani kenalnya masa SMA ya sama beliau. Jadi memang ketika itu Rani tuh nggak mau masuk sekolah yang Rani jumpa sama beliau ini gitu kan. Terus maunya di SMA yang favorit yang lain, walaupun sekolah yang ini tuh kan juga termasuk favorit ya gitu. Cuman ya itu ternyata Allah belokkan ya Rani masuk ke sekolah itu jumpa sama beliau gitu. Dan jujur pertama kali ngelihat beliau pun waktu itu kan beliau juga tergabung di satu organisasi ya. Jadi ketika masa PLS, beliau kan senior Rani. Terus Rani ngeliat di beliau tuh kayak apa sih ini orang cuek banget gitu. Jadi pas di akhir masa PLS ya atau MOS lah ya istilahnya itu tuh ada pemilihan kakak-kakak gitu. Terus Rani milih beliau kakak tercuek gitu. Karena emang secuek itu. Deh ternyata gitu ya. Itulah kita nggak tahu ya takdir Allah gitu kan. Yang awalnya Rani menyesal mau sekolah itu tadinya gitu ya. Karena mau masuk sekolah lain ternyata itu menjadi perantara bagi Allah untuk ya menjemput takdir Rani yang lainnya hingga hari ini. Iya, oke, Masya Allah. Indah banget ya ceritanya sampai kita tuh, aduh, kok bisa gitu ya cerita orang tuh. Masya Allah banget sampai ke Ayu tuh kesemsem banget gitu ya pas bagian itu. Ih, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah mudahkan ya Kak Rani prosesnya gitu ya. Nanti pasti seru tuh ketika udah sah gitu ya, cerita-cerita gitu ya, proses-proses hijrahnya. Semoga juga ya kita yang ada di sini nanti ya ketemu dengan cara yang Allah ridhoi gitu ya, dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara-cara yang sangat indah dari Allah. Terima kasih banyak Kak Rani atas sharingnya gitu ya, cerita hijrahnya yang Masya Allah. Suka banget sekarang tuh dengan kata-kata tim HGS diundang Kak Rani. Nah, diundang Kak kita. By the way Kak Rani ini orang mana ya Kak? Coba tebak kalau denger aku ngomong kira-kira orang mana? Oh iya, orang Palembang ya? Masya Allah. Enggak, Rani orang Minang sebenarnya. Cuman ya itulah nanti ya insya Allah kalau memang Allah izinkan ya bakalan stay di Palembang Kak. Oh, berarti calonnya orang Palembang. Palembang, Oh, Kak iya juga. Sekar.
orangnya orang Minang juga, cuman kebetulan Tapi berdinasnya di Palembang gitu. Makanya tentu harus ngikut ini kan, karena pas di masa ta'arufan pun kan itu juga dibahas ya. Oke, Masya Allah Kak, semoga beneran jadi orang sini nanti biar kita bisa meet up Kak, biar kita Masya Allah, ketemu gitu ya, amin ya Allah. silaturahmi, Masya betul, Allah. amin ya Allah, amin. Heeh. Tadi tuh Sekar tuh mau ini sih, suka banget sama kalimat Kak Rani, takdir yang satu mengantarkanku pada takdir yang lain itu, wah luar biasa banget gitu ya kalimatnya. Terima kasih Kak, kami doain ya semoga lancar Kak, semoga Allah mudahkan segala urusannya gitu ya, semoga karena itu kan niat baik ya untuk ibadah, insya Allah Allah mudahkan gitu ya, Amin. sampai memang kebenar-benar sah gitu ya, saya terima nikah dan kawinnya atau qabil tu nikah, haha, Masya Allah. Amin ya Allah. Oh ya, Rani boleh ini nggak Kak, tahu IG kakak-kakak semua biar kita bisa saling follow. Boleh dong. Kita Boleh banget. di kolom chat apa ya? Iya boleh Kak. Boleh ya, kakak-kakak Boleh. juga. Kak Tasya, Kak Kak Tasya, Wulan, Kak Kak M Wulan, Hati juga ya. ya, Mari kita kita saling, follow-followan. Saling berteman di Instagram. Di WA iya, kayaknya udah. di WA Iya. tuh kadang kan banyak yang japri. Kalau ke Kak M Hati sekarang udah berteman, karena memang di awal-awal tuh kan ada kontak-kontak gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang lain di grup HGS itu kan terlalu ramai ya. Jadi Mhm. jadi bingung gitu ya kalau memang nggak japrian tuh nggak ini. Boleh Kak, Oke. kalau mau saling follow nanti seandainya teman-teman di sini ada yang menuju pernikahan, boleh banget ke tim HGS diundang gitu ya. Kalau bisa datang meskipun jauh, kalau memang Allah mudahkan, Allah izinkan, mana tahu kita Datang, bisa insya datang ya, Allah. bisa hadir. Iya, betul. Amin ya Allah. Ai, Kak, Kak Tasya. Kak Tasya, kita tadi udah menanggapin cerita Kak Tasya ya. Kak Tasya nyimak nggak ya tadi? Eh, Maaf kalau semua tadi Rani sempat terlempar keluar. Boleh minta tolong di up lagi nggak nama IG-nya? Biar nanti Rani follow. ini punya Mari berteman, KM teman-teman. Hati, Anita. Iya, mari berteman. Semoga pertemanan ini nggak hanya di dunia ya, teman-teman. Bisa sampai surganya Amin Allah ya Allah. nanti. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Jangan lupa Oke. di follow back ya. Masya Iya. Allah. Nanti Rani follow ya. Oke. Oh, sama Kak ini udah Sekar sama Kak M Hati. Sekar tuh kadang kan susah loh bedain, kadang kan banyak yang follow ya. Ternyata kan member-member hai, member-member ini. Kadang kan nggak pakai nama asli ya. Jadi ini siapa gitu. Oke, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Rani udah bersedia bercerita gitu. Mudah-mudahan sekali lagi kami doakan semoga Allah mudahkan niat baiknya bersama calon nanti. Dan juga tak doain semoga kita semua sehat gitu ya. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan segala niat baik kita apapun itu gitu ya. Allah mudahkan juga jalan hijrah kita ini gitu ya. Allah istiqomahkan yang penting karena hijrah itu mudah banget ya untuk memulai, tapi yang sulit itu adalah untuk mempertahankan gitu ya. Istiqomah itu berat, kamu nggak akan sanggup, kata Dilan. Oke, sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Mungkin kita cukupkan sampai sini gitu ya. Karena udah hampir jam 10, besok ada yang mau kerja gitu ya, ada kegiatan-kegiatan lain. Sekali lagi terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah-salah kata, salah sikap dan perbuatan. Kami mohon maaf gitu ya. Jangan lupa nantikan agenda-agenda Hai HGS berikutnya gitu ya. Oh, ini berlove-love ya, Kak Anita. Sampai ketemu di sharing berikutnya ya, teman-teman. Kalau ada misalkan ada apa ya?
ada masukan mau bahas apa gitu, boleh banget disampaikan di grup, atau nggak mau di grup di Japri aja. Boleh Japri Sekar, boleh Japri ke Ayu, ke Anita gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin kita tutup sharing kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis, karena mana tahu terdapat salah dan hilaf gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, selamat istirahat teman-teman. Sekar akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Guys, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat selamat teman-teman. istirahat. Bye-bye. Terima kasih kakak semua. Amin.